Selamat Hari Guru Nasional. Hari ini kita merayakan Hari Pahlawan Tanpa Jasa. Cuman rasanya kurang tepat jika kita tidak sedikit merefleksi tentang fenomena yang terjadi di sosial media atau di kabar berita tentang guru melakukan kekerasan terhadap murid atau murid mencemooh guru atau culture yang terjadi di antara siswa yaitu bullying. Hari ini kita kedatangan tamu spesial karena beliau adalah yang mencetak guru masa depan, serta kredibel di ranahnya. Ibu bisa jelaskan tentang background ibu dan sebagainya. Silakan Bu. Terima kasih Mas Sam. Ya, saya Ina Magdalena, mungkin Mas juga pernah dengar ya nama saya. Betul, saat ini saya sebagai dosen di jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tempat di mana mencetak guru masa depan yang insya Allah bisa lebih membentuk siswa lebih berkualitas gitu ya Mas ya. Dan selain itu saya juga saat ini mengajar di sekolah, di SD ya, karena selain tadi saya penasaran sama konsep atau teorinya, makanya menekuni bidang pendidikan. Di S1, S2, S3 saya konsisten di bidang pendidikan dasar. Dan ketika jadi dosen belum puas tuh Mas. Belum puas, akhirnya saya mencoba untuk menjadi praktisi di SD. Bagaimana sih konsep dan teori itu sejalan gak sih sama praktik di lapangan? Khawatirnya saya jago konsep, tapi ketika di lapangan masalahnya beda gitu kan. Jadi mencoba untuk menjadi guru dan masih sangat belajar. Dan ternyata lebih susah jadi guru dibanding dosen, Mas. Oke. Jadi Ibu dosen itu selaku jadi kaprodi Ibu ya? Ya, itu hanya sekedar jabatan ya Mas. Oke. Dan juga guru sekolah dasar. Betul. Oke, mantap. Nah, tadi Bu, yang sudah saya coba paparkan, misalkan fenomena yang terjadi itu sekarang di sosial media atau kabar berita kan banyak banget terjadi, misalkan tadi guru yang ada menampar atau siswa yang mencemooh tadi gurunya dan sebagainya hal. Dan itu yang saya perhatiin Bu ya, di sosial media itu banyak banget gitu yang komentar-komentar yang seolah-olah pro terhadap gurunya, yang tadi yang harus tegas dan sebagainya, atau sebaliknya yang mencemooh gurunya dan sebagainya gitu. Nah, saya pikir itu ada double standardnya itu Bu. Itu kira-kira gimana Bu menurut pandangan Ibu? Iya. Itu kan pendapat netizen ya Mas ya. Jadi ketika netizen melihat sesuatu yang sesuai dengan yang dia mau lihat, pasti dia akan mendukung, memandang positif gitu ya. Tapi ketika dia melihat sesuatu itu, kok dirasanya dia ngeselin ya di tayangan, pasti dia akan menghujat seperti itu ya. Jadi kadang saat ini bisa jadi ada sosok guru yang tadi viral, contohnya di Banten ya. Di Banten itu kan sempat ada kejadian viral ya, kepala sekolah mendisiplinkan siswanya yang ketahuan merokok ya Mas ya. Betul. Lalu dia mencoba mendisiplinkan dengan menampar. Dan mungkin itu proses yang sudah dia lampaui panjang sampai akhirnya dia tidak bisa melawan emosinya. Tapi yang dilihat oleh netizen adalah ketika dia menamparnya saja. Namun di sini saya lihat kemarin ya netizen cukup banyak yang bijaksana ya Mas. Banyak yang bijaksana, banyak yang melihat kepala sekolah ini mungkin saja sudah melakukan proses yang panjang sampai akhirnya dia harus menampar. Jadi tidak langsung menghujat tindak kekerasannya itu. Karena kan kejadiannya pun, kesalahannya pun itu kesalahan yang cukup fatal ya. Bukan kesalahan ringan ya. Dia merokok di lingkungan sekolah seperti itu. Nah itu sih Mas, jadi pandangan netizen itu tidak bisa menjadi patokan benar salah. Tapi tergantung pada apa yang mereka anggap benar dan salah, dan itu sifatnya tidak objektif ya, tapi subjektif ya Mas. Pendapat masing-masing. Iya. Susah dipertanggungjawabkan gitu Bu ya kira-kira. Betul. Tapi menurut Ibu tuh
tadi kan ada kontak fisik, Bu, ya. Mhm. Nah, kira-kira kalau di ranah pendidikan yang tadi di tingkat siswa dan sebagainya, ada nggak sih, Bu, misalkan yang tadi mungkin dengan situasi yang tertentu gitu-gitu, standar yang boleh memukul yang tadi atau sebenarnya, oh nggak boleh sama sekali, verbal maupun non verbal gitu-gitu. Ada nggak sih, Bu, kalau seandainya boleh, itu di ranah-ranah yang bagaimana? Gitu. Boleh atau tidaknya kan ada standar ya, Mas, ya. Oke Secara agama, secara hukum, oke. boleh atau tidak itu ada dasar atau, aturannya. Heeh. Tapi kalau dari sudut, eee, bagaimana kita mendisiplinkan, si siswa atau, anak yang misalnya dari waktu ke waktu, itu ada tahapannya kan pasti kan. Mmm. Tahapan dimulai dari, yang lembut Mhm. sampai akhirnya harus tegas demi mendisiplinkan. Jangan sampai kita kalau anak memberontak, terus apakah tidak boleh kita melerai dengan kontak fisik seperti itu. Itu untuk Oke batas-batasan fisik ya. Tapi oke. selama, kontak fisik itu bisa dihindari, tentunya pilihan yang terbaik adalah menghindari kontak fisik ya. Karena kita membangun kesadaran, lalu sih saya biasanya mencoba untuk, memberikan pembiasan positif. Setiap siswa atau anak kita melakukan hal yang positif, Heeh. kita langsung tuh kasih pujian, Oke. kasih apresiasi, kasih bentuk bahwa kita tuh senang gitu, ekspresi bentuk bahwa kita tuh happy dia melakukan hal yang positif itu. Nah, dari situ dia akan mengulang kebiasaan positif itu kan. Oke. Nah, itu mungkin salah satu cara. Selain tadi, punishment ya, kalau punishment itu bisa tadi restoratif Justice. justice di mana, Oke. dia harus punya tanggung jawab jika dia Heeh. melakukan sesuatu, misalnya dia memecahkan vas bunga, maka apa tanggung jawab yang bisa dia lakukan? Apakah merangkai vas bunga kembali, dilem, itu kan sebuah tanggung jawab kan? Oh iya Jadi betul. punishment-nya, bentuknya bukan hukuman, tapi pertanggungjawaban gitu ya, Mas, ya, Oke. seperti itu. Nah, Ibu kan dulu mungkin pernah apa ya, situasi pada zaman Ibu dulu pas sekolah sama hari ini mungkin ada beda atau enggak itu, Bu, kira-kira? Beda banget. Beda banget? Oke. Nah, Ibu kan sekarang juga sebagai tenaga pengajar ya. Menurut Ibu, pandangan Ibu dulu selaku murid gitu ya, dengan yang sekarang itu, secara karakternya itu, ada signifikan nggak sih, Bu, yang tadi perbedaannya gitu-gitu? Mungkin lebih susah diatur dan sebagainya gitu-gitu. Ya, Itu Ibu ngerasain hal itu? signifikan. Sangat signifikan ya? Dulu itu kan kita dibiasakan untuk disiplin, Oke punya rasa hormat yang tinggi ya, oke, iya sama betul. guru, sama orang tua. Oke. Jadi, tidak ada tuh istilahnya demokrasi yang kebablasan. Jadi kalau sekarang itu saya bilang banyak sekali, Mmm, eee, generasi mungkin kita sebut generasi Z ya, oke. yang dibiasakan untuk menonton ajakan-ajakan yang tidak bisa dia saring ya dari media sosial Mhm untuk, berani melawan misalnya, mhm. berani berbicara. Iya betul, berani berani melawan itu kan bagus Oke kalau dia di posisi yang benar ya. Contohnya Raden Ajeng Kartini, dia oke. bisa sekolah Oh karena iya. dia punya keberanian kan, dan Betul dia betul. bisa menjadi seseorang yang, berani mengutarakan isi hati lah. Nah tapi banyak sekali kesalahpahaman di situ. Ternyata Mhm. membantahnya kebablasan, Mmm, melawannya kebablasan, memberontaknya kebablasan, karena dia dibiasakan untuk, berdemokrasi ya, niatnya baik, tapi akhirnya, apa yang orang tua sampaikan didebat, gitu kan. Pasti debat dulu kan? oke oke oke. Biasanya debat dulu nih, terus kalau misalnya dikasih tahu sama guru, dilawan. Jadi dia tidak pernah mengosongkan dirinya dulu nih, tidak pernah mengosongkan, pikirannya dulu. Pasti yang dia lakukan pertama kali bagaimana mendebat, bagaimana menjawab. Mungkin itu yang, menjadi cikal bakal akhirnya banyak sekali Gen Z nih contohnya, Mas, kalau kerja itu nggak bertahan. Kalau pemimpinnya ngasih arahan, dia pasti akan Coba melawan itu, coba Bu? melawan, Oke seperti itu. Nanti dia nggak betah nih kalau nggak sesuai dengan perspektif dia pindah lagi, gitu kan. oke. Kurang bisa nerima tekanan gitu menurut pandangan Ibu ya? Betul, kalau Iya yang iya. sekarangnya. Oke. Yang dulu mah kalau saya lihat ya, milenial ya namanya ya? Milenial ada, Bu, Gen Z juga ada kalau di Iya. kalangan nah,
tadi Bu, misalkan, demokrasi yang kebablasan Bu ya. Nah, Ibu pernah nangani situasi misalkan yang murid sampai berantem atau bahkan di tingkat mahasiswa itu pernah Ibu ngalamin hal itu Bu? Mungkin anak saya kali ya. Oh, anak Ibu? Iya, jadi anak saya itu, eee, ada tontonan yang ngebentuk pikiran Heeh, bahwa anak itu punya hak bicara, anak itu oke, punya hak ngomong. Jadi anak saya itu kalau saya ngingatin dia heeh. atas kesalahannya, "Kan Bunda juga," gitu. "Kan Bunda Oh, juga," misalnya, "Sayang sholat, ini waktunya udah mau habis, Bunda juga kemarin sholatnya telat," misalnya gitu. oh iya, Jadi nimbalin iya, dia dibalik-balik. tidak langsung mengerjakan apa yang kita sampaikan, Heeh, walaupun itu baik kan untuk dia, heeh. dia menjawab dulu. Dan Oh, membandingkan, makanya tuh, daya kritisnya tinggi ya. iya Sebenarnya iya iya. kecerdasannya tinggi, daya kritisnya tinggi, tapi tadi dia, lebih cenderung menjawab sebelum dia melakukan, kalau saya lihat ya, saya amati. Nah, akhirnya saya, deal-deal-an nih gitu, kalau Oke. kalau Bunda salah, ingetin sama Kakak, jangan diikutin, seperti itu, Kak. Oh, iya iya Kalau iya. Kakak ikutin Bunda, sama aja Kakak salah juga, gitu. Oke, Jadi iya. jangan jangan ikutin kesalahan Bunda ya, Bunda minta maaf kalau Bunda salah gitu, paling seperti itu sih, Oke Mas. oke. Nah, kalau Ibu kan mungkin tadi udah sampai bisa tahap diskusi bahkan dengan tingkat anak ya gitu. Berarti di sepengalaman Ibu gitu, belum pernah, ada fenomena hal kayak gitu ya? Ada, tapi kalau tadi kan saya ceritakan saya dekat ya dengan Oh, iya iya. anak saya. Mungkin kalau di sekolah, anak itu cenderung banyak mengadu ya, Mengadu? mengadu, membanding-bandingkan, Oke. jadi sama aja seperti itu. Jadi dia selalu ingin, apa namanya, lebih dulu berbicara dibanding dia melakukan perbuatan baik gitu. Oke oke. Makanya selama ini sih saya tekankan kepada siswa gitu ya, kalau Heeh, ada teman yang salah, diingatkan, oke. kalau tidak bisa diingatkan, sampaikan kepada guru dan jangan sampai tadi, apa namanya, debat panjang Heeh. akhirnya emosi dan itu yang bisa bikin kalian dua-duanya sama-sama rugi, saya bilang gitu Oh, kan. betul Itu sih betul kalau betul. kejadian di sekolah seperti itu. Oke oke, ya. Nah, kalau tadi misalkan Bu terjadi yang fenomena seperti tadi misalkan, si siswa itu malah cenderung, ngelawan guru lah ya dengan tadi dengan ucapannya misalkan, guru misalkan coba juga rasionalisasi dan sebagainya. Nah, apakah itu di konteks itu ya normal-normal aja karena dia konteksnya saling bisa apa ya, bisa berbicara gitu Bu, saling belajar gitu. Tapi misalkan ketika yang fenomena terjadi itu mungkin bisa jadi juga misalkan, oh ternyata pada hari itu guru sebenarnya lagi burn out gitu, lagi lelah gitu Bu ya. Nah itu menurut Ibu ada hubungan perihal itu atau sebenarnya atau di batas mana gitu Bu? Atau fenomena fenomena seperti itu? Misalkan guru, lelah misalkan karena kesejahteraan dia kurang kah? Atau lagi ada problem yang lain dan sebagainya. Hal-hal yang kayak gitu bisa terjadi nggak sih Bu? Pertimbangan gitu? Bisa banget ya, Bisa banget bisa ya? banget. Walaupun kita, sebagai guru selalu diingatkan, Mmm, selalu melepas, semua masalah ketika sampai di kelas, oke. harus melepas itu karena kan show must go on ya. Oke oke Sampai oke. pemain panggung ketika di panggung, walaupun masalahnya seberat apapun, ya dia harus senyum ke penonton gitu kan, begitupun di kelas. Makanya kita biasanya kalau di kampus tuh ada mata kuliah teater Oke atau mata kuliah bermain peran, oke di mana guru itu harus bisa menjaga, mimik ya dan suasana hati, tidak oke. terbawa perasaan, seperti itu. Namun manusia, kembali lagi ke sisi manusia. Oke. Nah, kalau sisi manusia tuh ada yang bisa mengendalikan, Mmm, ada yang tidak. Kalau dia punya masalah yang berat banget, heeh. mau nggak mau pasti mempengaruhi mood atau psikologinya ya, Mas, ya. Oke betul, Makanya kita iya. bandingkan saja mungkin, eee, pendidik yang mendapatkan kesejahteraan cukup Mhm. seperti di Finland, Oke. di Jepang ya, Oke. mereka kan mungkin sudah cukup secara, kesejahteraan. Betul. Tidak memikirkan harus mencari tambahan untuk kehidupannya gitu ya. Akhirnya Mhm. dia ternyata fokus pada, pekerjaannya. Oke. Dia bisa memberikan seluruh, pikirannya, terus, loyalitasnya untuk mendidik kan. Mhm. Makanya pendidikannya tuh benar-benar bermutu ya, dibandingkan,
dengan negara-negara yang mungkin, kesejahteraan gurunya masih di bawah rata-rata. Oke Karena oke. dia harus memikirkan masalah hidupnya. Oh, bahkan sekarang kan fenomenanya kalau ada SK PNS Iya atau iya. SK sertifikasi, itu Heeh. digadaikan. Betul betul Buat betul. apa? Buat beli rumah, Iya, buat beli kendaraan, seperti betul itu. betul. Jadi mungkin hal itu juga, sedikit banyak mengganggu atau menjadi faktor guru itu tidak optimal atau tidak senang hati ya, tidak luwes gitu ya ketika mengajar, karena dia juga punya pikiran lain gitu ya, yang membebani, yes. Tapi soal tadi kesejahteraan tadi itu, misalkan apakah itu cuman di segelintir daerah, misalkan daerah terpelosok dan sebagainya, ataukah memang di ranah, kota misalkan yang di Jabodetabek aja misalkan, itu masih ada setingkat itu? Maksudnya secara kesejahteraan yang honorer, misalkan kita kemarin yang kita ketahui di Makassar ya, ada ASN gitu yang coba untuk inisiatif dalam tanda kutip, nyari duit 20.000 gitu di para wali muridnya, terus coba didistribusiin kepada guru honorer. Nggak taunya dilaporin dengan undang-undang tipikor. Nah gitu. Hal yang seperti itu sebenarnya bisa terjadi juga di ranah Jabodetabek atau memang di ranah-ranah yang secara wilayah yang bukan ya gitu, masih jauh? Ya kalau secara keseluruhan mungkin, gaji pendidik di Indonesia bisa Mhm, dirata-rata ya, Mas. mhm, Kalau untuk dibilang sejahtera, mhm, sekalipun dia PNS, itu mhm, mungkin bisa dilihat hasil surveinya, oke itu belum mencapai tingkatan sejahtera ya. oke. Banyak sekali pendapat yang bilang gaji UMR itu cocok untuk satu Sendiri, iya itu tidak bisa betul membiayai keluarga. Sedangkan betul, ada kepala keluarga, mhm, ASN yang harus membiayai anaknya kuliah misalnya. betul betul betul, Anaknya nggak cuma satu kan, akhirnya heeh, dia berhutang sana sini. Jadi sebenarnya di Jabodetabek yang, even gajinya udah UMR, heeh, bahkan udah ada yang di atas 10 ya, heeh, eee, namun tadi kalau untuk dipakai berkeluarga tentu saja tapi oke, lebih parah lagi mungkin yang gajinya masih yang di bawah honorer. honorer Jadi ya? dia selalu pasti sambi-sambi kan. Iya iya iya, Dia habis ngajar di sini, pasti dia nanti, nyari pendapatan di tempat lain, seperti itu. Itu oke yang membuat mungkin akhirnya dia tidak fokus pada satu, pekerjaan oke dan imbasnya bisa jadi tidak maksimal. Tapi banyak juga yang bisa, apa ya, bisa memanajemen waktu ya, Mas, ya. oke, Jadi iya nggak iya, pukul rata oke semuanya. Bagi yang bisa, manage waktunya, dia bisa memposisikan diri di sini optimal, di sana optimal, mungkin itu juga bisa, ya oke. tergantung sama manusianya Oh masing-masing. betul. Nah tadi Bu kalau soal kesejahteraan, menurut Ibu tadi sebenarnya soal kesejahteraan ini kan sangat dari dulu Bu ya saya pikir. Menurut Ibu apakah negara ini memang sebenarnya nggak sungguh-sungguh soal kesejahteraan guru? Misalkan yang saya ketahui misalkan, anggaran negara ini salah satu yang terbesar adalah untuk pendidikan. Nah tapi kalau terspesifikasi kepada tadi haknya guru, saya kurang tahu persentasinya berapa. Nah apakah negara ini memang nggak seserius itu sebenarnya soal kesejahteraan guru, yang penting seremonial aja, yang penting ada gurunya, atau sebenarnya memang kita nggak mampu, dalam tanda kutip? Menurut pandangan Ibu tadi karena, tadi Ibu misalkan yang awal bilang Ibu sudah mempelajari tentang konsep dan sebagainya dan hari ini jadi praktisi bahkan di tingkat SD gitu, Bu. Itu sangat jarang mungkin yang kayak Ibu ya. Itu kalau menurut Ibu faktor-faktor apa aja sih, Bu? Kenapa masih secara hak gurunya masih kayak gitu gitu? Sedangkan itu kebutuhan primer kan, Bu, ya? Gitu. Iya, masing-masing negara mungkin punya, pendapatan yang berbeda ya, Mas. Mhm, Tapi kalau saya cari informasinya memang pendidikan itu punya, anggaran yang cukup besar dan mhm. juga teratas gitu ya, Iya di betul betul. antara Iya negara-negara. terbesar betul. Namun terbagi-bagi kan antara apa Mmm, yang pemerintah punya, dan itu terbagi-bagi di beberapa klaster. oke. Walaupun klaster pendidikan itu sudah cukup besar yang Mhm, dianggarkan, namun sekali lagi luas Indonesia itu kan, oke. masih Sangat belum luas ya ya, optimal. betul. Dan tentunya
problematik, dilematik, Mhm. karena kondisi itu kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak dan sebenarnya saya juga nggak ada di posisi pemerintah ya. Oke, betul betul. Saya hanya ada di posisi seorang pendidik Oke. yang bisa memaksimalkan diri saya. Tentunya kan kita kalau muhasabah, eee, yang kita optimalkan yang bisa kita rubah diri kita kan. Betul betul betul. Kita Faktor manusia juga internalnya, Bu, ya? banyak kan, Oke oke. susah untuk merubah orang lain. Jadi kalau saya rasa sih kalau internal pendidiknya itu, Mhm. eee, punya kesadaran, dibangun kesadarannya, tahu bahwa tanggung jawabnya itu besar, apalagi di SD ya. Di Mhm. SD itu kan dia membentuk karakter ya, Mas. Oh, ya betul. Kalau karakter yang tercipta itu karakter yang baik, mungkin akan jadi pahala jariah buat kita yang membentuknya kan. Oke. Tapi ketika kita mencontohkan hal yang salah, akhirnya karakter yang terbentuk itu karakter yang salah. Heeh. Misalnya Mas nggak sengaja ngerokok nih, Oke. terus siswa ikut, Pak Sem aja ngerokok gitu kan, nanti dia ikutin tuh, karena Oke. dia ngefans nih sama Pak Sem misalnya Iya gitu. iya iya iya. Akhirnya bisa jadi dosa jariah juga kan seperti itu. Jadi Oh, iya kita iya. harus punya kesadaran aja sih dan membangun kesadaran itu yang utama, Oke. dibanding kita, mengkritisi dan bergantung pada hal yang belum tentu solusinya tuh ada dalam waktu dekat, sedangkan pendidikan terus berjalan kan, Oke seperti itu. oke. Oke, tadi Bu, mengenai soal kesejahteraan berarti tadi ada korelasinya menurut Ibu ya, soal tadi, tentang perilaku gue yang burnout mungkin gitu-gitu, itu bisa jadi ada korelasinya, Bu, ya. Oke, ini perihal yang tadi soal emosi guru, yang tadi wajar dia manusia gitu-gitu, Bu, ya, dengan segala problematiknya, yang kata Ibu tadi misalkan, dengan teater yang sebisa mungkin meninggalkan persoalan di luar si profesi guru itu sendiri misalkan, Bu, ya. Nah, itu sebenarnya Bu, soal kompetensi emosi itu sebenarnya ada nggak sih Bu bekal dari, secara sistemnya atau serupa hal itu, ada nggak sih Bu sebenarnya? Menjadi guru itu dari awal pendidikan ya, Heeh, sebelum dia menerima sertifikat guru profesional kan ada mmm, proses pendidikan ya, Mas, ya. oke. Saya minum. Eee, itu ada yang namanya 4 kompetensi dasar guru yang harus dimiliki. Mhm, Pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, bagaimana guru mengelola emosi oke dan juga bisa, memposisikan diri itu ada di kemampuan atau kompetensi kepribadian dan sosial. oke Jadi di kompetensi sosial, guru harus tahu bagaimana dia bersikap kepada peserta didik, kepada teman sejawat, kepada pemimpinnya, oke sehingga dia mampu memposisikan diri tepat pada tempatnya. Jangan oke sampai, ketika dia menghadapi siswa, dia tidak menjadi seperti siswa gitu, bahasa yang digunakan bahasa yang tinggi. Nah, itu kan berarti keterampilan sosialnya nggak bagus dong. oke Kepada teman sejawat, baru dia mungkin bisa menggunakan bahasa pertemanan. oke Kepada pimpinan, barulah dia menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, santun, seperti itu kan. oke Itu di, kompetensi sosial. Nah, oke kalau kepribadian, bagaimana guru mencontohkan nih, kan dia role model, oke otomatis dia dicontoh dong oke, sama siswa kan, betul berpakaiannya, betul, apa yang dia ucapkan, mhm, apa yang dia lakukan, itu biasanya dicontoh banget. Apalagi siswa SD itu, apa yang dia lihat akan dia lakukan. Jadi oke, misalnya aku nih ngajar pakai pakaiannya ketat misalnya, mmm, terus, besokannya siswa ada yang berpakaian ketat, itu mungkin saja dia mencontoh dan melihat role modelnya yang ada di depan matanya. Karena oke, hakikat siswa SD itu benar-benar mencontoh. Dia itu seperti plastisin kan. oh, Jadi kalau plastisin itu, masih mudah dibentuk. oke, Ibaratnya dia belum terbentuk menjadi karakter yang keras ya, oh, sehingga bisa diubah, bisa dibentuk menjadi seperti apa. Nah, itu tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. oke Nah, yang dia lihat itu adalah si guru ini kepribadiannya seperti apa, yang dia dengar ucapan si guru ini seperti apa. oke, Kalau ucapannya kasar, heeh, ucapannya mungkin tidak pantas, heeh, itu bisa jadi hal yang dicontoh, yang diikuti. Jadi itu di situlah bagaimana guru bisa punya kemampuan mengontrol emosinya. oke, Sekesal apapun, heeh, usahakan tidak ada kalimat atau kata-kata kasar. oke, Nah, kalau udah keluar, mhm, tadi aja saya nggak sholat tepat waktu, anak saya eee, oh iya ingat iya banget. iya 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 Dan iya, kalau saya ucap kata kasar, pasti anak saya ingat.
Oke oke. Nah, menurut Ibu kan Ibu tadi mengajar di tingkat mahasiswa dan tingkat, sekolah dasar, Bu, ya. Itu sebenarnya ada sangat perbedaan sangat kontras atau misalkan kalau harus ada pertanyaan 2 lebih mudah yang mana gitu antara mahasiswa atau siswa, itu Ibu udah sangat paham hal itu? Iya, perbedaannya itu tentu di metode pembelajaran. Oke. Kalau di mahasiswa, saya itu diskusi nih, Mas. Nih, kan usia Mas kan pembelajaran orang dewasa gitu ya, Oke. otomatis Mas bisa mencari, ilmu lewat berbagai, media. Heeh. Sehingga kadang mahasiswa lebih pintar daripada dosennya. Malah Mmm. saya lebih banyak dapat ilmu dari mahasiswa ketika Mmm. diskusi. Mhm. Artinya, pembelajaran orang dewasa tuh lebih mudah karena kita bukan mengisi gelas yang kosong, Oke. tapi saling bertukar pikiran gitu kan. Oke. Tapi ketika saya di sekolah dasar, itu Mhm. kan saya membentuk karakter, Oke. mengisi pengetahuan, jadi gelas yang kosong harus saya isi. Apa yang saya isi itulah yang akan terbentuk. Oke Yang akan terwujud oke seperti itu kan. Jadi benar-benar wujud dari siswa ini adalah hasil didikan kami. Kalau oke si mahasiswa itu udah terbentuk dari lingkungannya kan. oke. Dia udah berproses tuh dari SD, SMP, SMA udah kebentuk nih sosok si mahasiswa ini. Mhm. Makanya kan, ada yang bilang 2 insan nih kalau nikah, ngomongin Mmm. pernikahan. Oke Kalau oke. nikah punya masing-masing karakter yang berbeda, Heeh. di awal pernikahan bisa jadi dua-duanya kaget. Yang Oke. satu misalnya rapi, yang satu kebiasaan asal-asalan, Iya iya iya. sembarangan. Itu kan cekcok kan. Iya betul. Terus pengen gitu langsung berubah kan nggak mungkin, karena dia udah terbentuk. Oke. Jadi harus pelan-pelan banget, karena tadi yang, sudah terbentuk menjadi keras itu nggak bisa diubah secepat itu. Oke Kecuali kalau siswa SD ya, yang saya bilang masih seperti plastisin. oke Kalau kita, ubah, kita bentuk tuh masih gampang memolanya, oke oke. ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau saya ditanya lebih mudah mana, lebih mudah jadi dosen, Lebih mudah jadi lebih dosen. menantang jadi guru SD. Karena kan tadi guru SD itu kalau kita salah mencontohkan, dosanya dosa jariah kan. Tapi Oke. kalau kita bisa mencontohkan yang baik, jadi pahala jariah, bahkan ketika kebaikan yang kita contohkan dipakai nih sampai dia tua, berarti sampai kita di liang lahat, masih mengalir dong pahalanya ke kita kan. Oke oke Gitu, oke oke. kalau mungkin itu lebih lebih challenging, lebih susah di SD. Oke. Dan saya sempat nyerah sih. Oh, sempet nyerah? Sama tahun kedua saya sempat, aduh nggak kuat ya, takut nanti salah ngomong gitu, takut nanti Oh. salah sikap. Pokoknya, eee emosi saya ketika mendiamkan 30 siswa, mengkondisikan 30 siswa, bisa dibayangin kan ya? Iya betul. Dibanding mahasiswa yang gampang banget lah. Apalagi dengan seumur itu masih Iya sangat interaktif, Bu, iya. ya? Oke Jadi, oke. siswa SD itu kan cenderung dia suka bergerak kalau secara psikologi. Oke. Dia senang bergerak, dia butuh butuh, apa, wilayah yang luas gitu ya. Heeh. Jadi nggak bisa kita suruh duduk diam dengerin ceramah, nggak bisa. Dia pembelajarannya harus aktif, Oke. dianya harus, beraktivitas seperti berlomba, berkelompok, bernyanyi gitu ya, Mas, ya. Mhm. Nggak bisa duduk diam. Nah, Oke. makanya ketika itu mengkondisikan kelas, itu tantangannya luar biasa. Oh, Makanya saya sempat, aduh kayaknya balik lagi deh ke ke dosen gitu, Bu, dosen, ya? tapi tetap dijalanin 2 saat ini. Oh, oke 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 oke. Nah, tadi, Bu, kalau tadi ditanya tadi, lebih sulit dosen atau tadi guru ya, Bu, ya? Itu kan tadi malah lebih sulit guru, Bu, ya? Betul. Tapi secara kesejahteraan atau tadi secara hak itu, Bu, ya, itu kalau boleh tahu, Bu, Mhm. itu lebih gede atau kecilan yang mana tuh, Bu? Tergantung statusnya ya, Mas. Oke Saat ini kan saya di, eee, dosen swasta, oke walaupun dosen tetap tapi dosen swasta. oke. Jadi memang sama sih dia ada tingkatan jabatan ya, dari mulai asisten ahli, Oke lalu lektor, lektor kepala, sampai jadi profesor gitu ya. Kalau oke profesor mungkin tinggi kesejahteraannya, oke. karena ditanggung sama negara kan. Tapi kalau dosennya belum sampai ke tahap itu, ya sama aja sebenarnya kesejahteraannya, cuma waktunya lebih fleksibel dan kita Oh, lebih lebih bisa ke mana-mana ya. mmm, Kita mau seminar internasional di luar,
atau kita mau pengabdian kepada masyarakat di perkampungan mana gitu ya, Mas, ya. Itu lebih, lebih memberikan ruang bebas ya kepada kita, bisa kemana aja. Tapi kalau guru kan rutinitas, jadi kita selalu berulang materi, terus nanti ada masalah kita selesaikan, itu tiap hari siklusnya sama. Jadi kalau mudah jenuh, mungkin mudah jenuh menjadi guru di SD, Guru DSD, karena Bu. siklusnya berulang. Tapi dengan melihat siswa kita yang menyenangkan, mungkin kita akan terhibur ya. Nah, kalau mahasiswa tadi kita punya lebih banyak ruang untuk mencoba hal-hal baru, setiap harinya beda gitu. Oke, oke. Itu kan setingkat SD tadi masih sangat interaktif, Bu, ya. Beda dengan si mahasiswa mungkin yang kata Ibu tadi udah, terisi dan sebagainya dalam artian pemahamannya, Bu, ya. Kalau seandainya metode itu sama-sama misalkan kita mengenal pakai pendidikan dengan Paul Freire misalnya, Bu. Dia mengenal tentang pendidikan dewasa, Bu. Jadi, yang saya ketahui, tadi kita sama-sama subjek. Misalkan saya guru, Bu. Saya gurunya adalah subjek dan murid adalah subjek juga. Nah, tadi yang kalau seandainya pakai analogi yang SD misalkan tadi, yang anak SD harus diisi dan sebagainya berarti tanda kutip dia seolah-olah objek. Nah, kalau seandainya, pendidikan kita misalkan sama-sama misalkan di tingkat SD pun sudah bisa seperti itu kan, sama-sama subjek gitu, Bu, misalkan kita ngebahas tentang anak kecil cuma beda objeknya aja. Ngebahas soal coklat misalkan, Bu. Kenapa coklat itu manis dan sebagainya, tapi dua-duanya sama saling belajar. Bukan sama ada antara subjek dan objek itu memungkinkan nggak, Bu, menurut Ibu? Kalau untuk metode, Hmm, sangat memungkinkan. Jadi memang setiap hari di sekolah sekarang oke tuh selalu pakai metode, mereka mencari bahan konstruktif namanya ya, oke lalu presentasi, lalu disimpulkan konsepnya di belakang. Jadi nggak kita ceramahin dulu nih, Mas. oke Tapi tetap, kenapa saya bilang mengisi, jadi apa yang mereka lakukan tuh harus diarahkan, segala, fasilitas harus disediakan dong. oke, Karena benar anak benar SD benar nggak benar bisa benar. mencari sendiri kan, Betul betul. semandiri mahasiswa. Jadi Oke benar-benar kita, kalaupun ada pembelajaran yang sifatnya siswa aktif, hah? itu tentu harus difasilitasi oleh langkah-langkah pembelajaran yang jelas, namanya LKPD, KPD Lembaga ya? Kerja Peserta Didik. Jadi nanti alat dan bahannya harus bawa apa nih anak-anak, terus, langkah-langkahnya ngapain aja nih, Oke terus nanti kalian presentasi di depan. Nah itu udah harus ada, eee, apa namanya, panduan buat mereka. oke Jangan sampai mereka tuh, bingung dengan kita kasih arahan verbal, oke akhirnya mereka mengawang-awang karena nggak ada langkah-langkah jelas dia oke harus ngapain, step by step-nya ya. oke Tapi kalau itu sudah diterapkan, jadi memang siswa SD sekarang tuh cerdas banget, bahkan kemarin saya ada di mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, itu ada, materi tentang energi. Tentang apa, Bu? Energi. Energi. Nah, di situ, siswa saya minta untuk mencari sumber dibantu oleh orang tua ya, lalu memvideokan dirinya menjelaskan, mempresentasikan tentang apa itu bentuk-bentuk energi. Dan ternyata hasilnya bagus-bagus banget. Jadi kemampuan berbicaranya walaupun kelas 3 itu ya, bagus. Karena dia melihat, referensi dulu nih, video-video kalau menjelaskan energi seperti apa sih. Walaupun yang dia lihat video, dewasa ya. Tapi ketika dia mencontoh itu bagus banget. Jadi bisa seperti itu asal panduannya jelas. Karena nggak bisa dilepas kalau anak-anak. Kalau mahasiswa masih bisa dilepas. Cari sumbernya, kamu presentasi gitu kan, nggak usah harus sumber ini gitu kan, nggak harus seperti itu. Iya. Karena, ini pun cukup viral, Bu, misalkan yang setahu saya Dokter Yura ya, dia bilang, kalau nggak salah dua generasi kita itu tuh IQ-nya turun, Bu. Dari 108 kalau nggak salah jadi 78,4 atau apa. Kata dia yang menohoknya bilang, kalau turun jadi 8 lagi kata dia, kita udah kayak gorila. Bahkan di ujungnya kata-katanya nggak apa-apa, gorila pun lucu. Jadi, iya maksud saya tadi dikhawatirkan misalkan ketika yang tadi misalkan, anggaplah anak
kan sebenarnya guru itu pengen yang terbaik buat muridnya pasti ya, Bu, ya. Tapi dengan metode-metode yang mungkin juga sering dirubah, sependek pengetahuan saya gitu-gitu, Bu, anak jadi kebingungan dan bahkan secara IQ-nya gitu-gitu malah jadi menurun. Nah, yang tadi berarti itu sangat memungkinkan, Bu, ya, kalau seandainya seperti itu pendidikannya? Sangat memungkinkan. Jadi memang bukan hanya IQ yang menurun, tapi kemampuan literasi Oke. Indonesia selalu menjadi terbawah levelnya atau tingkatnya. Oke. Karena dia itu tidak biasa membaca, Oke. tidak dilatih untuk mengerjakan soal-soal tingkat tinggi. Oke. Jadi dulu itu kita hanya fokus pada soal ingatan, Oke. C1, Oke. atau soal pemahaman seperti jelaskan itu C2 namanya. Jadi kita tuh ada namanya taksonomi belum. Taksonomi? Taksonomi belum. Belum. Dia Oke. ada tingkatan kemampuan berpikir. Oke. Jadi dari kognitif 1, Oke. kemampuan berpikir tingkat 1 Oke. sampai 6. Nah, Oh. kebanyakan kita hanya fokus di 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak kita asah. Oke. Jadi harusnya kalau kita membentuk siswa itu kan utuh ya. Oke, betul. Dari pengetahuan atau Heeh. kemampuan berpikirnya, Heeh. lalu dari sikap, sama dari keterampilan. Oke. Nah, kalau kecerdasan tadi ada di pengetahuan atau kemampuan berpikir. Oke. Nah, biasanya kita fokus pada pengetahuan tingkat dasar yang sifatnya konsep. Sebutkan sila, Pancasila gitu ya. Itu kan berarti ingatan tuh. Oke, oke. Atau jelaskan makna sila ke-1 Pancasila itu pemahaman. Tapi kalau untuk aplikasi, C3 tuh aplikasi namanya. Kemampuan berpikir ketiga, yaitu siswa mampu mengaplikasikan ilmunya. Nah, harusnya siswa juga tahu buat apa atau seperti apa penerapan sila ketiga dalam kehidupannya. Sila ketiga kan Persatuan Indonesia kan. Oke. Berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari contoh perilakunya tuh apa sih yang kita lakukan? Saya tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Iya, tidak rasis lah, Bu, ya. Terus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah walaupun tidak seagama. Oke. Itu contoh perilaku ya. Oke. Nah, itu 3. Itu biasanya sampai dengan level ketiga doang mereka mampunya atau kedua doang tadi, Bu? Seringnya kedua. Nah, tapi ada yang HOTS namanya. Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu di C4, Oke, C5, C6. oke. Jadi kemampuan analisis di C4. Oke. Kemampuan mengevaluasi C5, kemampuan mencipta C6. Oke. Nah, yang 3 ini seringkali nggak diasah. Makanya banyak sekali generasi sekarang tuh gampang ketipu sama berita hoax, Oke. broadcast yang informasinya belum tentu benar, gitu ya. Lalu dia nggak mampu menilai dengan teliti baik dan buruk, benar dan salah. Oke. Karena nggak dibiasakan sejak dini. C4, C5, dan C6. C6 tuh mencipta, Mas. Dulu kan kita punya penemu banyak ya. Oke. Penemu-penemu itu menghasilkan banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan nih. Betul. Lampu, penemu listrik, segala macam. Tapi Heeh. sekarang kan susah ya. Susah, Bu. Nah, itu karena tidak dilatih siswa itu menciptakan. Oke. Padahal bisa dari hal yang sangat sederhana sampai ke hal yang nantinya akan lebih kompleks kan ya. Oke. Gitu. Oke, itu sangat menarik tuh, Bu. Secara pengajaran, secara implementasi dan sebagainya. Kita coba untuk balik lagi ke temanya coba, Bu. Tadi kita sampai dengan tentang, kompetensi emosi si guru, Bu, ya. Tadi ada 4, Bu, ya. Oke. Nah, kalau di ranah-ranah tadi, Bu, misalkan, guru yang coba mendisiplinkan murid dan sebagainya, itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih, Bu, antara guru coba nakut-nakuti si murid misalkan saya gampar, atau yang tadi coba Ibu, beritahu misalkan, dengan diskusi, dengan cara ngobrol ke anak Ibu bahkan atau dengan murid, itu menurut Ibu ada perbedaan nggak sih, Bu? Atau bagaimana cara penyampaian itu? Misalkan atau sebenarnya, rata-rata murid kita itu lebih sangat efektif gitu, eee, diberi rasa ketakutan daripada rasa kesadaran gitu, Bu. Itu pandangan Ibu gimana, Bu? Jadi tadi mungkin ya ada patuh karena takut, Mhm. artinya dia nggak sadar dia harus melakukan ini,
alasannya apa, cuma tahu harus begini gitu ya. Betul. Tapi ada juga yang dia melakukan sesuatu karena dia sadar bahwa ini hal yang baik atau benar dia lakukan gitu ya. Benar. Jadi kalau menurut saya lebih cenderung setuju dengan patuh, bukan karena rasa takut, tapi Oke. karena memang dia sadar bahwa yang dia lakukan itu harus dia lakukan gitu ya. Jangan lupa sholat, sayang. Ayo nanti kalau nggak sholat, soalnya Allah larang Iya, gitu. atau masuk neraka gitu-gitu, Bu, ya? Nah, kalau misalnya masuk neraka pasti kan karena ketakutan ya, Betul. atau kalau karena kita terlalu menekan itu juga karena ketakutan ya. Tapi kalau kita bangun kesadaran apa itu sholat, untuk apa kita hidup di dunia misalnya, tujuannya ibadah, terus kita sebagai muslim punya rukun Islam, kewajibannya salah satunya sholat. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, nah itu kan dia sadar dulu, sholat ini apa sih? Buat diri dia tuh apa? Bukan dia melakukan hanya sebatas melakukan ya Mas, namanya sebatas menunaikan tapi dia nggak paham makna Oke, yang dia lakukan tuh apa. iya, sekedar gitu ya. Jadi kalau saya setuju di mana siswa itu melakukan sesuatu karena kesadarannya gitu ya. Dan jangan pernah mengancam ya. Saya tuh paling nggak suka mendidik dengan mengancam. Oke. Mendidik dengan mengancam tuh artinya kalau kamu tidak mengerjakan tugas berarti skot jam ya. Oke. Nah itu kan artinya mengancam ya. Oke. Tapi kalau dia melakukan karena kesadaran pasti akan lebih. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngebahas soal yang kenapa guru ada beberapa metode dan sebagainya. Nah, menurut Ibu, kalau seandainya gitu tadi yang sebenarnya guru juga udah dikasih kompetensi ada 4 gitu-gitu Bu ya. Tapi kalau dia tetap melakukan hal-hal fisik itu kenapa itu Bu? Apa misalkan oke kita coba mengerti mereka itu juga punya persoalan dan sebagainya. Tapi kalau kan mungkin ada guru yang sebenarnya temperamen gitu-gitu, itu atau gimana? Atau sebenarnya memang ada beberapa orang yang nggak layak atau bukan nggak layak sih, mungkin belum cukup kompeten gitu jadi guru. Ya, ketika seleksi guru itu sebenarnya ada yang namanya tes kejiwaan, Mas. Jadi memang kita seleksi guru yang sebenarnya itu cukup ketat ya. Oke. Ketika kita menjadi ASN Oke. atau mungkin kita menjadi guru profesional itu ada fase-fase kejiwaan itu dites. Tapi tidak semua apa namanya, proses itu mungkin dilakukan dengan benar. Sehingga tidak semua guru juga kejiwaannya stabil. Oke. Bahkan banyak sekali guru zaman sekarang yang tergantung pada si psikiater ya, karena masalah-masalah hidup yang dia jalani cukup berat. Dan itu saya bilang, itu imbas dari lingkungan. Dia dibentuk dari lingkungan seperti apa, apakah broken home, apakah dia selama ini dididik dengan cara yang cukup keras dan kasar, bukan dalam arti tegas gitu ya, itu juga jadi pemicu. Dan kita tidak bisa membatasi guru itu siapa yang akan menjadi guru, semua punya hak kan ya. Jika dia lolos, pasti dia jadi guru. Nah, di sanalah ada fenomena bervariasi ya, banyak guru yang akhirnya tadi emosinya tuh terlihat tidak terkontrol, mudah main tangan, mudah berucap kasar gitu ya Mas ya. Itu semua basicnya adalah lingkungan sebelumnya. Nah, di mana itu tidak bisa kita jadikan, oh kalau guru yang punya emosi nggak bagus ketika dia jadi ASN apa sih solusinya? Itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah kecuali ada pelanggaran yang benar-benar berat kan ya. Nah, maka disitulah pentingnya mungkin di sekolah itu Thomas Sejawat dan kepala sekolah punya budaya yang positif. Bukan persaingan ya, bukan sikut-sikutan, tapi saling apa namanya, merangkul seperti itu. Ini juga salah satu bisa membuat guru itu kepribadiannya bisa terbangun baik. Kalau dia punya lingkungan yang positif, baik dari pemimpinnya maupun teman sejawatnya pasti akan
terbentuk emosi yang positif juga kan. Oke oke oke. Oke. Tadi berarti, Ibu kan sebagai akademisi, sebagai praktisi juga, hal-hal yang tadi itu mungkin bisa jadi solusi Bu ya, untuk anak-anak yang masih tanda kutip "nakal" atau untuk guru yang masih kebingungan, atau di budaya siswa yang masih saling bullying gitu-gitu. Ada solusi yang menurut Ibu paling konkret nggak sih Bu? Di kalangan pendidikan kita tadi yang dari, pelajar, pengajar, atau pelajar sama pelajar, atau guru antara guru. Ada nggak sih Bu menurut Ibu dengan fenomena yang sekarang terjadi? Mungkin solusi yang utamanya itu kembali lagi kepada, eee, niat awal kita menjadi pendidik ya, Mas, ya. Oke Jadi ketika kita punya niat yang lurus, oke murni, maka kita akan berupaya untuk, optimal nih menyelesaikan, tidak abai. oke. Kebanyakan guru itu kalau di kelas, dia fokus ngajar, menyampaikan materi, Heeh. selesai. Oke, Tapi formalitas Bu ya? tapi dia tidak melihat kanan kiri kejadiannya seperti apa nih. Oke. Ada siswa yang berantem, udah saya nggak mau ikut campur misalnya gitu ya. Iya. Ada siswa, yang mungkin dia menyendiri di kelasnya, nggak bersemangat, terus kita nggak perhatian. Oke. Oh, ya udahlah gitu ya. Padahal kita bisa melakukan pendekatan. Nah, kalau kita sudah sadar niat kita jadi guru itu mendidik, pasti kita akan memperhatikan hal-hal kecil. Oke. Jadi solusinya adalah, si guru harus punya, kecintaan terhadap pekerjaannya, Oke. sehingga apa yang dia lakukan itu dasarnya kan cinta ya. Oke. Jadi dia bisa memperhatikan hal-hal kecil sehingga siswa itu tidak dia abaikan hingga menjadi, sosok yang nanti semakin parah, itu disebut dengan tidak terdidik tadi, Mas. Oke. Karena katanya abai, kita ngasih materi, tapi Mhm. nggak membentuk karakternya. Oke. Makanya tadi saya bilang, kita membentuk siswa tuh 3 aspek, Oke. apa tadi, pengetahuan, Oke. sikap, sama keterampilan. Kalau manusia hanya pintar saja, Heeh. tidak kita bentuk sikapnya, Heeh. pasti dia nggak akan menjadi manusia yang sukses. Oke. Tapi kalau dia punya sikap yang bagus, punya keterampilan yang bagus, dia Oke. mampu berbicara, dia mampu bersosialisasi dengan bagus, otomatis kan dia akan diterima di masyarakat. Betul betul Nah, itu betul tugas betul. kita tuh membentuk sosok utuh itu, Oke. yang dibentuk dari 3 aspek, bukan cuma pengetahuannya ada, Oke. tapi keterampilan sama sikapnya tidak kita Tidak perhatikan. ada. Baik Bu, terakhir sebagai penutup Bu, Bu Ina Magdalena, tadi kan kita udah cukup panjang menjelaskan perihal yang tadi fenomena guru, siswa, dan, beberapa muatan. Ada nggak sih Bu pesan buat guru, atau buat siswa, atau buat orang-orang yang, coba konsen di dunia pendidikan Bu? Silakan Bu. Iya, mungkin pesannya itu adalah ketika kita memutuskan menjadi pendidik, jangan kita punya niat pendidik itu untuk mencari materi ya, atau Oke. mencari, kehidupan. Tapi di situ kita memberikan kehidupan kita. Jadi, bagaimana kita memberikan seluruh jiwa kita untuk mendidik kepada siswa, dan kita harus sadar bahwa apa yang kita didik akan menjadi, masa depan, Oke. yang menentukan bangsa ini mau dibawa kemana, karena dia generasi penerus bangsa. Oke. Jadi pesan saya, kalau niatnya menjadi pendidik untuk mencari uang, Oke. lebih baik, diurungkan. Tapi kalau niatnya memang karena ingin mendidik dan didasari oleh rasa cinta, punya niat yang bagus Oke. untuk menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik, maka jadilah pendidik. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Kalau kita punya niat menjadi pendidik, pasti kita akan melakukan apapun, yang bisa kita lakukan tanpa bergantung pada misalnya fasilitas, Oke. pada, anggaran atau, dana. Kita bisa mencari, kreativitas untuk menciptakan pendidikan yang, bermutu ya, Oke. tanpa bergantung pada pemerintah gitu. Oke oke, Seperti itu. siap. Kalau pesan untuk siswanya Bu?
Jadi kalau untuk siswa mungkin, jadilah pelajar yang tahu, tugas atau manfaat belajar itu untuk apa sih. Oke. Jangan sampai, dia belajar hanya untuk menunaikan, kewajiban, tapi Oke. tidak tahu bahwa itu menentukan mau jadi apa dia di masa depan, ya. Jadi semoga pelajar-pelajar, siswa-siswa yang sedang, berjuang nih menuntut ilmu baik di SD, SMP, atau SMA, Hmm. tahu nih bahwa waktu ini adalah waktu yang penting untuk menentukan kalian mau jadi apa nanti di masa depan. Kalau mau jadi orang yang biasa aja boleh kok males-malesan. Tapi kalau mau jadi seseorang yang sukses di masa depan, jadikanlah, hari di mana kamu belajar hari ini merupakan perjuangan yang maksimal ya. Semuanya harus dilakukan dengan hati, jangan asal-asalan, jangan malas-malasan. Insya Allah kamu pasti sukses di masa depan. Oke, terima kasih banyak Bu sudah datang ke Ruang Bina Kolektif atau Ruby dan selamat Hari Guru Bu. Iya, sama-sama.